Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charles Sumari Saputra ingin menjelaskan materi tentang model entity relation atau program hubungan entitas. Model entity relation adalah model data berupa rotasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Ciri-ciri dan contoh model entity relation. Entitas atau entity merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata baik secara fisik maupun konsep. Secara fisik contohnya mobil, rumah, manusia, dan lain-lain. Secara konsep contohnya departemen, pekerjaan, mata kuliah, dan lain-lain. 2. Relasi atau relation menyatakan hubungan terkait terhadap entitas itu sendiri. Relasi ada 3 jenis. 1. One to one. Relasi dengan satu entitas contohnya nomor induk siswa. 2. One to many. Satu entitas dengan beberapa entitas, contohnya guru dengan murid. 3. Many to many. Mempunyai relasi dengan entitas lain, contohnya siswa dengan ekstrakurikuler. Saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Model. Object Oriented Model adalah model berorientasi objek yang berbasiskan kumpulan objek, di mana setiap objek memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel tersebut melekat dengan objek itu sendiri. Yang kedua yaitu metode, yaitu operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Yang ketiga, objek-objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang sama dikelompokkan dalam satu kelas. Kelas di sini mirip dengan tipe data abstrak pada bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu sending a message, yaitu sebuah objek dapat mengakses data sebuah objek yang lain hanya dengan memanggil metode dari objek tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pemrograman berorientasi objek. Ada 3 ciri berdasarkan dari pemrograman berorientasi. Yang pertama yaitu encapsulation. Yang pertama yaitu encapsulation atau enkapsulasi, yaitu proses pengelompokan properti dan metode dengan memberikan hak akses kepada properti dan metode sehingga properti hanya dapat diakses melalui metode dan tidak dapat dirubah tanpa melalui prosedur yang seharusnya diatur pada metode mutator. Selanjutnya yaitu pewarisan, yaitu di dalam pemrograman berorientasi objek, inheritance adalah cara untuk membangun hubungan antar objek. Di antara inheritance klasik di mana sebuah objek ditentukan oleh kelas-kelas. Kelas-kelas dapat mewarisi sebuah atribut dan behavior dan kelas-kelas yang sudah ada sebelumnya yang bisa disebut sebagai kelas dasar, superkelas atau kelas induk. Kelas-kelas yang melakukan inheritance. Selanjutnya yaitu inheritance atau pewarisan. Dalam pemrograman berorientasi objek, inheritance adalah cara untuk membangun hubungan antar objek. Di dalam inheritance klasik, di mana sebuah objek ditentukan oleh kelas-kelas. Kelas dapat mewarisi semua atribut dan behavior dari kelas-kelas yang sudah ada sebelumnya, yang biasa disebut sebagai kelas-kelas, yaitu kelas dasar, superkelas, atau kelas induk. Kelas yang melakukan inheritance disebut sebagai derived classes atau subclasses atau kelas anak. Hubungan antara kelas melalui inheritance memberikan efek kepada hierarki kelas. Selanjutnya yaitu polimorfisme,
yaitu dari segi bahasa, polimorfisme berarti banyak bentuk dalam pemrograman berorientasi objek. Polimorfisme adalah cara di mana sebuah kelas dapat memiliki banyak metode dengan nama yang sama dengan syarat memiliki struktur tipe dari parameternya harus berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sagita dan saya berasal dari kelompok 9. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang model basis data dan saya akan menjelaskan tentang model data relasional. Definisi dari model data relasional merupakan model data yang paling banyak digunakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh bentuknya yang sederhana dibandingkan dengan model jaringan atau network atau model hierarki. Bentuknya yang sederhana ini membuat pekerjaan seseorang programmer menjadi lebih mudah, yaitu dalam melakukan berbagai operasi data, query, insert, update, delete, dan lainnya. Dan pengertian dari model data relasional sendiri adalah model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Adapun kelemahan dan kelebihan dari model data relasional. Kelebihan dari basis data relasional, yang pertama, data sangat cepat diakses. Yang kedua, struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Yang ketiga, data dipresentasikan secara logis, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Yang kelima, mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Yang keenam, data lebih akurat. Yang terakhir, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Dan kelemahan basis data relasional yaitu yang pertama, kelompok informasi atau tables yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. Yang kedua, user harus familiar dengan relasi antar tabel. Yang ketiga, user harus belajar SQL. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sinta Oliara dari M2 dengan nomor BP 19101155310082. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyimpulkan model hierarki. Model hierarki yaitu model data yang dimana data tersebut diatur dengan struktur data tree. Struktur ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child atau parents. Setiap parents dapat memiliki banyak child, tetapi setiap child hanya boleh memiliki satu parents. Ciri-ciri hierarki yaitu data tersusun menurut struktur pohon. Tree struktur atau struktur pohon terdiri dari simpul-simpul yang dilambangkan dengan kotak dan lingkaran. Pola hubungan ortu dan anak-anak, parents child, simpul yang tidak memiliki anak atau parents disebut roots, simpul yang memiliki anak disebut daun. Contoh model hierarki adalah model data fisik digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sur Afriani, nomor BP 19101155310091. Saya akan menyampaikan materi tentang model network atau model jaringan. Model network merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node. Tipe hubungannya ialah kurva yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Model database jaringan merupakan pengembangan dari model database hierarki, di mana kelemahan yang ada pada model database hierarki yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak atau many to many, sehingga telah dapat diatasi dengan model database network. Dalam model ini dapat dipresentasikan sebagai koleksi record dan hubungan antara record dipresentasikan sebagai pointer. Oleh karena itu, model database jaringan mampu menyatakan hubungan satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, banyak ke banyak atau many to many. Contoh model network adalah di mana data dan hubungan antara data dipresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitas. Berikut contoh dari model network.
Di dalam model network juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dalam model network ini adalah lebih kompleks dan sulit dalam proses query. Begitu juga halnya dengan memanipulasi data yang harus dilaksanakan dengan menelusuri data pointer pada setiap recordnya. Kelebihan model database ini adalah dari segi efisiensi penyimpanan data, karena tidak adanya data yang diduplikat, dan akses yang cepat karena langsung memanfaatkan pointer ke alamat fisik data. Karena kompleksitas yang tinggi, apalagi ditetapkan pada sistem database yang begitu kompleks, maka model database ini tidak tepat lagi untuk digunakan. Dan pada saat ini, model database jaringan sudah jarang sekali dipakai, kecuali untuk keperluan penelitian atau research. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.